Pertanyaan berikutnya dari Bapak Peter. Bapak Peter, Shalom HCI Tajam. Tanya Pendeta Sabuin. Mau bertanya kepada Pendeta Sabuin, apakah setan juga beranak cucu? Kenapa pengaruhnya meliputi seluruh bumi? Banyak ya pengaruhnya. Silakan Pendeta. Terima kasih. Uh, apakah setan beranak cucu atau bertambah banyak dan mempunyai keturunan sehingga pengaruhnya meliputi seluruh bumi? Sebelum bicara tentang pengaruhnya di atas bumi, maka kita perlu untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di sorga. Ada indikasi yang terjadi atau yang disebutkan bahwa ada suatu konflik yang terjadi di sorga sebelum terjadi di bumi. Yaitu kita boleh baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Naga dikalahkan. Ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terima kasih. Ayat ini mengatakan kepada kita ada pertentangan yang terjadi di sorga ini, bukan di bumi. Setelah itu baru kemudian naga besar itu dilemparkan ke atas bumi. Sebelum ia disebut setan, kalau kita baca juga di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, ia adalah salah satu dari malaikat yang Allah ciptakan, malaikat yang suci, malaikat yang kudus, yang mulia. Boleh baca juga di dalam Yeskiel pasal yang ke-28, sungguh luar biasa digambarkan keindahan dari malaikat tersebut. Tetapi Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 menggambarkan timbullah tinggi hati, kesombongan di dalam dirinya, dan dia mau untuk menjadi sama bahkan melebihi Allah. Dan itulah yang ia coba untuk sebarkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang keempat dikatakan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, yang memberikan gambaran bahwa kurang lebih sepertiga dari malaikat di sorga bisa dipengaruhi oleh malaikat suci yang akhirnya menjadi setan, menjadi digambarkan sebagai naga besar. Lalu disebutkan di ayat yang ke-9 ular tua, artinya ular yang dulu di Taman Eden yang menggoda Hawa. Jadi mengapa sampai bisa sepertiga dari malaikat-malaikat sorga itu ikut terseret oleh karena pengaruhnya? Apakah karena dia banyak atau semakin bertambah banyak? Tidak. Lucifer itu hanya satu orang, tetapi pengaruhnya ia bisa sebarkan kepada begitu banyak malaikat yang terjadi. Itu di sorga. Sekarang bagaimana dengan di bumi? Dikatakan tadi mereka dilemparkan di bumi, lalu kemudian ada sebutan juga di ayat yang ke-9 yang mengatakan ular tua. Jadi membawa kita kepada cerita ular zaman dulu yang ada di dalam Taman Eden, bawa kepada kejadian pasal yang ketiga. Di sana bukan masalah satu lawan satu. Oh, ada Hawa satu orang, lalu kemudian ada setan, yaitu ada satu makhluk di sana. Ini bukan mengatakan satu lawan satu,
karena mau berapa banyak pun orang, tapi kalau mereka itu tidak bergantung kepada Tuhan, maka mereka akan dapat dikalahkan oleh satu makhluk yang jahat ini. Jadi sekali lagi, hanya mau mengatakan bahwa mempunyai banyak pasukan atau dengan bertambah banyaknya suatu atau jumlah dari individu di dalam suatu kelompok tidak dengan sendirinya akan mengatakan bisa membawa pengaruh yang besar. Namun itu mungkin belum menjawab apakah setan itu beranak cucu atau tidak. Tapi bolehlah kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Saya minta tolong Jeffrey atau Stephen tolong bacakan Kejadian 3. ayat ini. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terima kasih. Di sini adalah kata-kata Allah kepada ular tersebut, dan ini adalah kata-kata kepada setan. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Wah, berarti ular itu atau setan itu punya keturunan. Apakah memang demikian? Kalau dia punya keturunan berarti beranak cucu. Sebab dikatakan di ayat 15 ini, mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tapi kalau kita baca selanjutnya dikatakan keturunannya atau keturunan dari perempuan itu kalau kita baca ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian baru, itu yang dimaksudkan dengan keturunannya itu artinya Yesus Kristus yang akan menjadi pahlawan yang mengalahkan setan. Nah, perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Ini kata-kata Allah kepada setan itu. Keturunanmu akan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tapi perhatikan, tidak dikatakan di sana, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Tidak demikian. Dikatakan di sana, kalau tentang perempuan itu dikatakan keturunannya ya akan meremukkan kepalamu, tetapi tidak dikatakan dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Yang dikatakan di sana adalah dan engkau, bukan keturunanmu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sekalipun ayat ini mengatakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, kalau keturunannya mulai dari Adam dan Hawa, terus kita lihat silsilah sampai di mana Yesus lahir di atas dunia ini, Allah yang menjelma menjadi manusia, dalam silsilah manusia, garis keturunan manusia itu adalah dari Hawa dan Adam terus sampai kepada Tuhan Yesus. Jadi boleh dikatakan keturunannya. Tetapi tentang setan, keturunanmu adalah engkau sendiri. Jadi dia bukan bertambah banyak. Jadi pekerjaan setan itu yang turun-temurun, bukan keturunannya yang turun-temurun, tetapi pekerjaannya. Makanya disebutkan di sana keturunanmu. Tapi siapa keturunanmu? Engkau. Jadi bukanlah ada bertambah banyak atau beranak cucu. Saya pikir mungkin seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh Alkitab sehubungan dengan pertanyaan tadi. Terima kasih.